Mudah-mudahan dengan mendengar video ini, Anda jadi tahu apa arti kata tulus. Santo Yosef disebut tulus itu dalam rangka apa sih sebetulnya? Apa arti kata tulus yang menempel dalam Santo Yosef ini? Apa yang diimani, apa yang dikenal oleh gereja sampai-sampai menyebut Yosef sebagai orang yang tulus? Nah, salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya mau menyapa pribadi-pribadi yang namanya Yosef. Coba muncul di kolom komen. Siapa yang punya nama Yosef? Suaminya namanya Yosef, anaknya namanya Yosef, atau bapaknya namanya Yosef? Coba tolong muncul di kolom komen. Apakah nama Yosef itu cukup familiar, dipakai oleh banyak orang? Bukan cuma Romo Yosef doang ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, senang rasanya melihat Anda kembali penuh dengan sukacita dan harapan. Anda nanti libur Natal mau kemana? Wih Romo, saya mah di rumah aja Romo, gak kemana-mana, lagi banyak keperluan Romo. Atau ada yang sudah ambil ancang-ancang nih, pergi kemana. Silahkan sharing juga di kolom komen. Saya berharap Natal Anda Natal yang indah. Ada satu doa yang mau saya kirimkan buat Anda, supaya Natal Anda, liburan Anda, keluarga Anda sungguh-sungguh merasakan Natal. Ya Tuhan, semoga anak-anak-Mu ini bisa tahu, bisa hidup benar di hadapan-Mu, benar di hadapan sesama. Ajarlah kami seperti Santo Yosef, suami Maria, pelindung keluarga kudus, hidup benar sampai akhir. Berkati kami semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, Romo Yosef pasti ini mau ngomong tentang Santo Yosef suami Maria yang diangkat dalam bacaan Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Anda nggak salah, Anda udah kenal saya banget berarti. Karena di Matius bab 1 ayat 19, Santo Yosef atau disebut juga dengan Yusuf disebut sebagai orang yang tulus hati. Saudara-saudara yang terkasih, izinkan saya dalam video ini membongkar kata tulus hati ini, supaya nanti ketika peristiwa Natal, perayaan Natal, Anda tahu betul-betul seperti apa sih kualitas-kualitas pribadi-pribadi yang ditunjuk oleh Allah yang berada di sekitar bayi Yesus. Ada Bunda Maria, ada Santo Yosef, ada para gembala, ada pribadi-pribadi istimewa. Nah, mari kita bongkar satu persatu Yosef, seorang yang tulus hati ini. Dikatakan, Yosef tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saya bacain dalam bahasa Yunaninya. Yosef deho aner autes dikaios on. Kai metelon auten deigmatisai. Ebolete latra apolisai auten. Yosef, orang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Tadi dalam bahasa Yunani ada satu kata yang sangat indah, satu kata yang menjadi favorit buat Injil Matius, satu kata favorit yang ditempelkan kepada Santo Yosef ini, yaitu kata dikaios. Dikaios. Kata itu enak didengar, tapi juga ternyata orang yang ditempelin kata ini menyenangkan luar biasa. Bagaimana tidak saudara-saudara, dalam bahasa Inggris kata dikaios berarti righteous, just, upright, just in the eyes of God, straight. Saudara-saudaraku, sungguh luar biasa kata dikaios ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ke dalam bahasa Indonesia juga nggak kalah bagusnya. Dikaios artinya benar, lurus, adil, benar di mata Allah, setia, jujur, tulus, dan ikhlas. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagus banget bukan arti kata dikaios ini? Nah, kata dikaios itu dalam bahasa Ibrani diterjemahkan sadik. Sadik.
Waduh Romo, sadik. Kayaknya pernah dengar Romo. Pantesan dalam bacaan pertama dikatakan itu dari Yeremia bab 23 ayat 5-8. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, Israel akan hidup dengan tenteram, dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya. Anda pasti akan kaget karena disebut Tuhan keadilan kita. Adonai Sedekenu, Sadik, adil, juga dipakai dalam nubuatan Nabi Yeremia. Tuhan keadilan kita. Sekarang orang yang adil itu ditempatkan dalam kisah perjalanan sejarah keselamatan Allah dalam diri orang benar, orang adil yang bernama Yusuf atau Yosef ini. Merinding nggak saudara-saudara? Iya ya Romo, dari kemarin bacaan-bacaannya mau mengingatkan kita bagaimana nih nubuat-nubuat orang-orang dalam perjanjian lama sungguh-sungguh menjadi kebenaran dalam pribadi Yesus Kristus, dalam kelahirannya, karyanya, pengajarannya, sampai sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Masih nggak percaya sama Tuhan Yesus yang adalah Mesias Tuhan Allah kita? Waduh Romo, buktinya ternyata sudah banyak sekali. Nah, kata sadik saudara-saudara itu tidak sekedar saya misalnya punya dua pajangan pot, lalu saya kasih yang satu kepada satu orang, yang satu kepada orang lain. Oh, saya adil. Tidak seperti itu saudara-saudara. Kata sadik dalam tradisi Yahudi bukan sekedar adil buat manusia saja, bukan cuma adil dalam menjalankan hukum, bukan cuma adil tidak melanggar peraturan, tidak melanggar sesuatu yang sudah ditetapkan di hadapan manusia, tetapi pertama-tama justru adil di hadapan Allah. Hakim di pengadilan, wah dia pakai segala macam kan, tapi mungkin dia bisa menunjukkan dia adil dengan peraturan-peraturan hukum-hukum. Tetapi apakah penegak hukum ini adil di mata Allah? Tidak ada yang tahu, hanya Dia dan Allah yang tahu. Kita mencoba untuk adil seadil-adilnya sama anak, sama karyawan, sama suami, sama istri, bagi waktu, bagi tenaga, bagi perhatian, bagi semua deh. Tapi apakah kita adil di mata Allah? Sebuah pertanyaan besar buat kita. Apakah aku adil di mata Allah penciptaku yang tahu semua-muanya tentang hidupku? Nah, dalam budaya Romawi saudara-saudara, kata dikaios ini itu seringkali dipakai dike. Dike bahasa Yunani juga sebetulnya. Itu artinya justice or judgment. Taat, menjaga hukum. Hukum Allah maupun hukum manusia. Tetapi dalam budaya Romawi ditambahkan orang-orang dikatakan adil, dikatakan benar, dikatakan tulus, dikatakan ikhlas, dikatakan jujur kalau dia sudah berhasil menjalani perutusan dalam hidupnya, menyelesaikan tugas-tugasnya secara benar di mata Allah dan di mata manusia. Jadi ini kata dikaiosune tadi, dikaios ini luasnya minta ampun. Mudah-mudahan dengan mendengar video ini Anda jadi tahu apa arti kata tulus. Santo Yosef disebut tulus itu dalam rangka apa sih sebetulnya? Apa arti kata tulus yang menempel dalam Santo Yosef ini? Apa yang diimani, apa yang dikenal oleh gereja sampai-sampai menyebut Yosef sebagai orang yang tulus? Nah, saudara-saudara terkasih, izinkan saya untuk mengkorek-korek kata dikaios, kata tulus, kata ikhlas, kata benar yang ditempelkan dalam orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu yang dimunculkan dalam Injil Matius. Ada sebuah rahasia yang mau saya bongkar. Ternyata dibanding Markus, Lukas, Yohanes, Injil Matius ini paling suka sekali menggunakan kata dikaios, adil, benar, jujur ini. Karena paling banyak, kalau saya hitungin itu banyak sekali. Misalnya coba saya hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Minimal ada 14 kata benar, kata jujur, kata taat, kata setia, kata pantas.
dipakai oleh Injil Matius ini dari awal Injilnya sampai akhir. Nanti ini banyak sekali yang saya mau bahas, tapi Anda harus sabar. Karena saudara-saudara, di akhir Injilnya, di Matius bab 27 ayat 19, setelah kata adil, kata benar, kata jujur, kata dikayus ini dipakai dengan berbagai macam konteksnya, ternyata semua itu mengacu pada ucapan istri Pilatus. Yang mana Romo? Yang mana Romo? Coba Romo buka lagi tadi Injil Matius bab 27. Matius bab 27 ayat 19. Coba kita lihat ada apa di situ. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya. Lihat kursi pengadilan ada kaitannya dengan dikayos. Istrinya mengirimkan pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar ini. Itu dikayos. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Saudara-saudara terkasih, semua gambaran kata dikayos, kata benar, orang saleh, orang tulus, orang yang pantas, itu ternyata ditempelkan pada pribadi Tuhan Yesus sendiri, diungkapkan, dikatakan keluar dari mulut orang yang bukan orang Israel, yang suaminya sedang siap-siap mengadili. Bahkan suaminya kita tahu menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus. Tetapi istrinya mengatakan Yesus itu orang benar, dikayos. Merinding nggak saudara-saudara? Yusuf, suami Maria ini disebut orang benar. Tuhan Yesus juga disebut orang benar di awal dan di akhir. Wah, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudaraku, kata dikayos muncul itu di Matius bab 5 ayat 45. Saya bongkarin satu-satu buat Anda. Matius bab 5 ayat 45. Saya bacain buat Anda. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi penggunaan kedua kata dikayos muncul di Matius bab 5 ayat 45. Berhadapan dengan kebaikan Allah, Allah menurunkan hujannya buat orang benar dan orang tidak benar. Jadi lawannya dikayos ini adalah orang-orang jahat, orang-orang tidak baik, orang-orang tidak benar, orang-orang yang memanipulasi hukum, orang-orang yang tidak adil. Tapi Tuhan juga mengasihi mereka ternyata. Kemudian kemunculan yang kedua itu ada di Matius bab 9 ayat 13. Kalau Matius bab 9 pasti udah bagus banget karena sampai begini nih. Matius bab 9 ayat 13 dikatakan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dalam rangka pengajaran Tuhan Yesus memanggil pemungut cukai makan bersama dengan mereka, menawarkan pertobatan. Tetapi orang-orang yang merasa benar di hadapan Allah mencela tindakan Tuhan Yesus ini. Sampai muncul kata tadi, aku datang untuk memanggil orang berdosa, bukan orang benar. Jadi yang benar di mata orang-orang, yang benar di mata hukum, yang benar orang adil, orang yang jujur di depan mata kita, itu nggak selamanya jujur. Bisa jadi ada drama, ada topeng-topeng. Karena Allah lah yang paling tahu yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Betul Romo. Kemudian di Matius bab 10 ayat 41. Kita lihat ada apa di situ. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia menerima upah orang benar. Nah itu dia. Orang benar ini, kita sebagai murid-murid Tuhan harus bisa menerima orang-orang benar ini. Jangan dimusuhin, jangan difitnah, jangan digosipin.
Karena kalau kita menerima orang benar sebagai orang benar, kita akan menerima upah orang benar. Kita akan ikut dibenarkan. Coba kalau ada orang baik, Anda gosipin, Anda jahatin, Anda tidak akan dapat apa-apa dari dia. Orang benar ini tetap akan melakukan yang baik. Saudara-saudara, apakah Anda tahu pembalasan paling kejam, paling mengerikan di dunia ini adalah ketika kita dijahatin sama orang gitu ya. Kita jangan balasnya dengan perbuatan jahat lagi. Meskipun itu seolah-olah adil, balas dia, tetap tunjukkan kebaikan kita pada dia. Tetap lakukan hal-hal baik pada dia. Wah, itu dia akan merasa kebakaran, saudara-saudara. Kok bisa ya orang dijahatin kok malah membalas dengan kebaikan? Itu dia. Kemudian ada juga di Matius bab 13 ayat 17. Matius 13 ayat 17, ada apa di situ? Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Saudara-saudara terkasih, orang benar disandingkan dengan nabi. Mereka ingin mendengar firman Tuhan. Mereka ingin melihat bagaimana peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mukjizatnya, pengajarannya. Jadi orang benar terarah pada Tuhan, bukan kepada yang lain. Kemudian juga di Matius bab 13 ayat 49. Ada apa di situ? Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Jadi orang benar ini nanti di akhir zaman akan diangkat oleh para malaikat. Meskipun orang benar selama hidup di dunia ini dia tidak mendapat keuntungan apa-apa. Dia malah dimusuhi, dia malah disingkirkan, dia dianggap sebagai kaset rusak, omongannya nggak pernah didengerin. Tetapi nanti Allah yang adil akan memisahkan orang benar dan orang jahat. Orang jahat akan dihukum. Kemudian ini menarik, di 20 ayat 4 itu tentang upah penggarap kebun anggur. Dikatakan, katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Jadi upah yang pantas itu dipakai juga kata dikaios, supaya kamu bisa menghidupi keluargamu, anakmu, istrimu, dan seluruh keluargamu. Upah yang pantas. Jadi Santo Yosef disebut sebagai orang yang tulus. Dikaios adalah pribadi yang memang pantas mendampingi Maria menjadi pelindung keluarga kudus. Luar biasa ini. Kemudian di 23 ayat 28 kita lihat apa ada di situ. 23 ayat 28. Demikianlah juga kamu. Di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Waduh, ini kritikan Tuhan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka itu benar di mata sesama, benar di mata hukum, tidak melanggar peraturan manapun, tetapi sebetulnya di dalamnya penuh dengan kebusukan. Tidak bisa disebut dengan dikaios seperti itu. Karena standar dikaios adalah dia benar di hadapan manusia, benar di hadapan hukum, dan juga benar di hadapan Allah. Kemudian masih di situ juga bab 23 ayat 29, bagaimana ahli Taurat membangun makam nabi-nabi, memperindah tugu orang-orang saleh. Dipakai juga kata dikaios di situ, maka saleh, kesalehan. Yusuf adalah orang yang saleh, orang yang mentaati hukum, orang yang benar di hadapan Allah dan sesama. Kemudian bab 23 ayat 35, bayangin di satu bab ini dipakai kata dikaios berkali-kali. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu. Habel yang dihabisi oleh Kain, anak Adam dan Hawa ini. Bagaimana darahnya ini? Darah orang benar yang dilukai, yang dihabisi, yang dikorbankan ini akan menuntut kita-kita ini, manusia yang seringkali hidupnya tidak benar. Kemudian saudara-saudara di Matius bab 25 ayat 46 dikatakan, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara-saudara,
Akhir hidup orang benar adalah hidup yang kekal. Akhir hidup orang yang jahat, orang yang tidak benar adalah hukuman yang kekal juga. Saudara-saudara terkasih, maka dikayos benar, adil, saleh, taat, jujur, adil. Ini bukan perkara hiasan-hiasan seperti hiasan-hiasan di meja saya ini. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada juga masih jalan kok videonya. Tapi kata dikayos ini sungguh sangat menentukan akhir hidup kita nanti. Bagaimana hidup orang benar ini? Di dunia mungkin dia akan sengsara, di dunia mungkin dia akan difitnah, mengalami tindakan-tindakan yang tidak adil, tetapi hidup yang kekal. Di situ kita bisa belajar dari Matius bab 27 ayat 19, di mana istri Pilatus mengatakan, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu." Tuhan Yesus sendiri, orang benar yang ditimpa kemalangan, orang benar yang diperlakukan secara tidak adil, semena-mena, difitnah dengan segala macam ambisi-ambisi, nafsu-nafsu orang-orang yang merasa diri benar, padahal di dalamnya busuk. Tapi Tuhan Yesus dibangkitkan. Saudara-saudara, itulah harapan kita. Kalau kita saat ini sedang berjuang menjadi orang benar, menjadi suami yang benar, istri yang benar, anak yang benar, orang tua yang benar, pastor yang benar, umat yang benar. Benar dalam arti jujur, adil, setia, pantas, lurus, tidak bermuka dua gitu ya. Percayalah saudara-saudara, meskipun kita susah di dunia ini, tapi Tuhan selalu membela kita. Ada kemuliaan, ada damai, ada sukacita. Semoga kesetiaan, ketulusan, kebaikan ini, kebenaran selalu hadir memenuhi kehidupan kita. Salam mewarnai Natal-Natal kita juga. Salam, Tuhan berkati.